Oke, halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama aku Ratih di sini. Aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa resonate. Oke, kembali aku ingatkan, pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu. Jadi kita akan lihat di sini mungkin ada clue, mungkin ada clarity, mungkin ada pesan, nasihat, motivasi, anything ya mungkin yang bisa bermanfaat atau mungkin bisa resonate, tapi kalau enggak ya udah skip aja, mungkin video ini bukan buat kalian. Oke, so kita akan lihat. Oke, let me shuffle the cards. Oke, the two of wands. Oke. Oh, seseorang terlihat di sini mungkin sedang memperhatikan kamu dari jauh. Oke, jadi I don't know, mungkin seseorang di sini kayak punya planning ya, rencana buat reach out atau approach ke kamu, atau mungkin seseorang sedang punya planning nih, entah dia mungkin memikirkan sesuatu, mungkin kamu di sini ada long distance ya, tapi kalau aku lihat kayak seseorang sedang memperhatikan kamu dari jauh, ada banyak planning di kepalanya, ada banyak rencana-rencana di kepalanya yang dia pengen kayak aku pengen ini, tapi dia masih belum melakukan pergerakan, which is kalau aku lihat dia masih stay dulu di situ, tapi dia kayak oh aku harus apa nih, aku harus bagaimana nih. Oke, so kita lihat lagi di sini. Oke, kemudian aku dapat the seven of wands. Oke, so kalau aku lihat di sini, yes, oke. Actually mungkin seseorang ini egonya luar biasa, keras hatinya luar biasa, keras kepalanya luar biasa, dan aku bentar. Kayak seseorang di sini, um, apa ya, kalau dibilang punya self defense atau defense mekanismenya itu luar biasa keras. Jadi um, mungkin kamu ada konflik di masa lalu ya, dan dia tipikal orang yang susah mungkin untuk meminta maaf ya. Ya, dia tipikal orang yang susah untuk meminta maaf, mungkin egonya luar biasa, mungkin di sini kayak energi mendominasi ya. Mungkin kamu dan dia dulu ada konflik, ada pertengkaran ya, dan akhirnya kayak dia memilih egonya, karena aku lihat kayak seseorang keras kepala di sini, kepala batu ya. Oke. Okay. Dan di sini pula kalau aku lihat kayak dia punya planning dan dia akan memperjuangkan. Oke, okay? So aku ngelihat di sini kayak mungkin seseorang nggak akan menyerah ya. Entah mungkin dulu, mungkin uh, setelah introspeksi dia belajar dan dia nggak ingin menyerah, mungkin dia nggak ingin menyerah dengan koneksi ini, bisa seperti itu. Oke, lalu di sini aku dapat The Hermit. Ya, kalau aku lihat seseorang ini sangat suka dengan me time, dalam artian dia suka dengan quality time dengan dirinya sendiri ya. Dia suka kayak situasi yang dia kayak berpikir, dia kayak mengambil waktu untuk recharge dirinya ya. Mungkin tipikal orang introvert ya, atau mungkin di sini seseorang yang nggak suka dengan keramaian, seseorang yang mungkin The Hermit ya mungkin keras, kaku di sini, pendiriannya sangat kuat, tapi terkadang juga mungkin di sini dia lebih memilih untuk mengikuti apa yang dia mau di sini. Jadi tipikal orang yang mungkin kayak susah apa ya menghadapi perubahan, tapi dia juga kayak keras di situ. Oke, okay? So ya, yeah, dan nggak tahu nih, mungkin kamu dan dia memang nggak ada kontak, nggak ada komunikasi, ya mungkin kalian memang ada jarak di sini, dia menjaga jarak, dia diam, tapi dia memperhatikan kamu dari jauh. Oke, okay? Seseorang memperhatikan kamu dari jauh. Oke, okay, lalu di sini ya the devil again. Ya, seseorang mungkin kalau emosionalnya luar biasa, mungkin ada energi temperamen, kemudian mendominasi di sini, mungkin bisa ada pengkhianatan, ada luka, ada kebohongan di sini. Seseorang dengan egonya yang luar biasa, mungkin seseorang berjanggut, atau mungkin di sini seseorang berhidung mancung ya, mungkin seseorang bertindik ya, bisa juga ya, tapi kayak ada sisi seseorang dengan keras kepala dan ego yang luar biasa ya. Oke, okay, atau mungkin kamu dan dia ada koneksi karmik, atau mungkin hubungan ini toksik, mungkin bisa seperti itu.
Kemudian, oke. Di sini aku dapat di Eight of Cups. Yes, aku lihat dulu dia mungkin pergi dari hidup kamu. Oke, seseorang ini pergi, kalian berpisah ya. Kalian berpisah, tapi aku lihat di sini kayak dia menyesal ya, kayak dia pengen balik lagi sama kamu. Eight of Cups mengindikasikan kekecewaan. Mungkin kamu juga ada luka sama dia, ada kekecewaan yang luar biasa setelah ya dia dengan egonya di sini. Egonya, keras hatinya luar biasa di situ. Ya dan kayak kalau dari sini the two of sword kayak keras di sini, kayak enggak ya enggak, iya ya iya di situ keras banget. So dan ya mungkin kamu ada long distance ada jarak sama dia ya, tapi kalau aku lihat kayak seseorang ini mulai introspeksi diri ya, dia mulai introspeksi diri, dia kayak ngerasa sendiri di sini, kesepian, dia mungkin ngerasa kayak kok ada yang hilang di situ, walaupun mungkin dia berpikir dengan kalian berpisah dia bisa kayak lebih happy, ternyata enggak, ternyata kebalikan ya. Mungkin kalau dia berpisah dia bakal tenang, nggak ada konflik lagi, nggak ada berantem lagi, tapi dia kesepian di sini, dia merindukan kamu di situ. Oke, di sini ada Eight of Sword, yes, angka 88. Oke, mungkin di sini kayak dia stuck di situ, dia stuck dengan pikirannya, dia stuck dengan egonya, dan di sini aku dapat the Ten of Pentacles ya. Actually Ten of Pentacles kartu bahagia, tapi di sini kayak dia mungkin punya segalanya tapi kayak semuanya jauh di situ. Dia sendiri, hanya ditemani anjingnya. Kemudian dia duduk di kursi roda, like dia nggak bisa apa-apa, dia bingung di sini, kayak 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 apa yang dia sudah kerjakan selama ini kayak tidak ada hasilnya di situ. Harusnya dia bahagia di situ. Oke, dan iya, kalau aku lihat ini energi seseorang, jadi mungkin kamu dealing dengan Virgo Capricorn, ya mungkin di sini aku dapat kayak Gemini, Libra, Aquarius, ya. Soalnya mungkin juga ada Aries, Leo, Sagittarius, bisa juga Pisces, Cancer, Scorpio, atau mungkin Taurus, Virgo, Capricorn. Tapi aku dapat kayak strong Virgo, strong Capricorn mungkin, dan Gemini, Libra, Aquarius, oke. Tapi dia kayak ya dia memperhatikan kamu dari jauh, dia sekarang sedih ya. Kalau ini agak related ya, kayak dia memperhatikan di sini, ini juga sama, ibaratnya dia kayak di gerbang ini kayak rumah yang mewah, yang semuanya ada, tapi dia di sini kayak sendirian di situ. So aku lihat kamu dan dia memang ada jarak, dan ini apa ya, kayak dia menggali kuburannya sendiri. Kayak zombie ini menggali kuburannya sendiri. Jadi kalau aku bilang kayak ya mungkin dia kayak akhirnya senjata makan tuan, dia pikir dia bisa bebas, dia bisa happy, dia bisa menemukan sesuatu hal yang mungkin lebih baik tanpa kamu. Dulu dia berpikir lebih baik tanpa kamu, lebih baik berpisah, tapi sekarang kenyataannya apa ya, kayak berubah gitu loh. Tanpa kamu dia ngerasa kayak dia juga nggak bahagia gitu loh, dia nggak bahagia, dia yang sedih, dia yang like dia mungkin berusaha untuk berpura-pura, tapi dia sedih di sini, deep inside dia sedih, dia kehilangan, dia kecewa dengan dirinya, dia merindukan kamu di sini ya. Di sini mungkin yang sudah terjadi ya udah ya, walaupun mungkin dia hidup dalam kayak misalnya mewah, kecukupan atau apapun semuanya ada, tapi kayak ada yang berbeda di sini. Mungkin seseorang ini dia sudah menikah juga, dia sudah menikah, memiliki keluarga ya, tapi dia kayak ngerasa sendiri di situ, dan mungkin dia kayak flashback, bayang-bayang di mana mungkin dulu sama kamu bahagia, sama kamu senang, tapi kok sekarang itu berbeda ya. Mungkin dulu berpikir melepaskan kamu adalah pilihan yang terbaik, tapi dia menyesali ya, dia menyesali keputusan itu, dia menyesali keputusan itu pergi dari kamu. Seseorang menyesal melepaskan kamu, seseorang menyesal pergi dari kamu di situ, like ya. Jadi mungkin kamu ada yang, karena aku ngeliat kayak di sini ada yang sudah menikah, ada yang sudah berkeluarga, ada yang punya anak di sini. Ada yang mungkin kamu dan dia pernah menikah, kamu punya anak, kamu pindah lokasi yang jauh, dia juga sama, mungkin dia menikah lagi, atau dia masih single, atau mungkin kamu menikah lagi, atau kamu belum. Tapi kalau aku lihat kayak dia akhirnya menyesal di situ. Oke, bener-bener kayak the Ten of Pentacles. Ya harusnya dia bahagia, tapi dia sedih di sini, cuma ditemani anjingnya. Dia pun nggak bisa ngapa-ngapain, semuanya sudah hancur. Ya kayak seorang tentara pulang dari perang, dan kayak it's like apa ya, feeling apa ya, kayak biasanya ada kan kalau itu kena apa sih, PTSD ya, post traumatic syndrome disorder
ya kayak ada mungkin trauma, ada mungkin apa. Jadi kalau aku lihat kayak something missing, ada yang part yang hilang dari dirinya, ada kayak luka ya yang dia sendiri mungkin nggak bisa jelaskan di situ. Terlebih mungkin ya aku lihat dulu ada pengkhianatan, ada ego di sini, mungkin dia mengkhianati kamu dengan orang lain, dia pergi, dia tidak peduli, tapi sekarang rata itu kayak dia luka di situ. Oke, let's see lagi. Mungkin di sini, oke, honeymoon phase, attending someone's wedding. Ya mungkin di sini ada yang sudah menikah, atau dia melihat kamu sudah menikah, atau mungkin dia datang ke pernikahan kamu, oke, dan dia ngerasa kamu bener-bener move on, dia makin sedih, dia makin kecewa, oke, atau mungkin di sini kamu ada jarak long distance sama dia, atau mungkin di sini seseorang like I don't know kayak honey, mungkin panggilan kamu honey atau sayang, dia bilangnya honey ke kamu, honey, honey bunny sweetie, atau mungkin kamu manggil dia kayak yang spesifik. Kemudian di sini mungkin seseorang sangat suka dengan madu, like honey, honey, oke. Oke, compromise, forgive, work it out. Oke, so seseorang di sini mungkin ingin meminta maaf. It's like apa ya, mungkin seseorang di sini kayak sedih ya, dia ingin kayak memperbaiki hubungan itu lagi dengan kamu. Tapi kalau aku lihat kayak seseorang bener-bener kayak ngerasa dilema di situ. Dilema, dia galau. Ya, mungkin dia pikir dia bahagia tapi nyatanya enggak di situ. So aku lihat dia ingin komunikasi lagi dengan kamu, karena kalau aku lihat kayak dia bener-bener kayak merindukan kamu, dia nggak tahu harus bagaimana. Di Eight of Cups ya, kemudian the Two of Swords dan the Two of Wands. Oke, kalau kalian lihat di sini like dia sangat ingin terhubung lagi dengan kamu, ingin berkomunikasi ya, dia stuck di situ, dia nggak bisa ngapa-ngapain, ditambah mungkin egonya, tapi dia ingin komunikasi sama kamu. Oke. Dan apa ya, ada kayak dia pengen ngomong banyak hal, dia pengen cerita banyak hal, dia pengen terbuka lagi sama kamu ya. Gold digger, they want your money being used. Oke, so mungkin dulu di sini ada pemanfaatan, entah mungkin dia yang memanfaatkan kamu atau kamu yang memanfaatkan, baik secara finansial ya, material ya, finansial ya kamu, atau kamu memanfaatkan finansialnya dia, atau mungkin di sini kayak dia memanfaatkan kamu, karena di sini juga ada the devil, dan akhirnya dia menyesal, dia benar-benar mungkin dapatkan karmanya di situ ya. Dan love spell, you've been bewitched. Oke, mungkin di sini juga seseorang pakai mantra, atau mungkin menggunakan sesuatu yang kayak semacam spell, mantra, black magic, mungkin bisa seperti itu ya, bisa dia menggunakan itu ke kamu, atau maybe ada yang gak suka dengan hubungan kalian dan membuat kalian berpisah, could be. Okay, so be careful ya. Atau mungkin di sini kayak seseorang dia akhirnya kayak tergila-gila sama kamu. It's like mungkin dia kayak seperti termantra, mungkin apa ya, kayak dia akhirnya terobses di sini, dia menjadi tergila-gila sama kamu di sini, kayak kebawa feelingnya di situ. Dan ya mungkin dengan melepaskan kamu dia akan bahagia ya, tapi nyatanya sekarang situasi berbeda, dia bener-bener kehilangan kamu di sini, dia bener-bener kehilangan. Dan ya mungkin kamu dealing juga dengan seseorang yang mungkin botak, atau di sini kayak seseorang yang apa ya, mungkin terhubung dengan dia bekerja di tenaga medis, atau mungkin di sini seseorang yang gak tahu nih, ada health issue ya, mungkin dia juga sakit, entah mungkin kayak dia memendam kerinduan, memendam rasa bersalah, ada stres, ada frustasi, ada feeling gak enak lah di situ, seperti itu. Dan confession ya, bottom of the deck aku dapat confession, communicate ya, seseorang akan mengakui di sini. Again, seseorang akan mengakui kesalahannya, seseorang benar-benar ingin berkomunikasi sama kamu, dia akan mengakui kesalahannya. Oke, ya mungkin dengan berpisah sama kamu itu oke, nyatanya dia tidak oke ya, tidak oke di situ. Jadi mungkin dia kayak udah berusaha coba lupain kamu, tapi nggak bisa. Di situ ada sisi bener-bener kayak dia merindukan kamu dan dia kehilangan kamu di situ. Tapi dia akan mengakui ya, kamu akan mendengar mungkin pengakuan darinya, pengakuan rasa bersalah, mungkin dia meminta maaf, dan ya mungkin dia ingin kayak compromise, memperbaiki, work it out, kayak memperbaiki hubungan ini ya. Di situ dia minta maaf, mungkin telah memanfaatkan kamu dulu, telah menyakiti hati kamu, telah mengkhianati kamu ya. Dia akan hadir untuk itu ya, karena aku rasa dia nggak bahagia, dia saat ini nggak bahagia, dan dia pengen sama kamu,
Okay, so itu dia mungkin pesannya. I hope you enjoy it. Thank you so much and bye bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.